Oke, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi dasar-dasar matematika, pertemuan ketiga sekarang ya, yaitu terkait dengan definisi atau batasan. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang konsep, ya, konsep. Masih ingat ya, objek dasar matematika, salah satunya kan ada konsep, yang lain ada fakta, operasi, relasi, sama prinsip ya. Oke, kemarin juga sudah dibahas terkait dengan bagaimana suatu konsep itu dibentuk. Ada 4 macam ya, abstraksi dan idealisasi, kemudian penambahan syarat dari konsep yang sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke definisi atau batasan ya. Jadi definisi suatu konsep adalah suatu ungkapan atau pernyataan yang dapat digunakan untuk membatasi suatu konsep ya. Jadi definisi itu ada suatu pernyataan atau ungkapan untuk membatasi ya, untuk membatasi sehingga kita bisa mengklasifikasikan. Kalau di konsep kan tujuannya kan untuk mengklasifikasikan objek gitu ya. Nah, sehingga di sini definisi itu diperlukan supaya pengklasifikasiannya itu jelas gitu ya. Contohnya misal ini. Trapesium merupakan konsep ya. Jadi salah satu contoh konsep adalah trapesium. Contoh lain misalnya layang-layang, fungsi, misal atau himpunan, kemudian apa turunan, itu adalah konsep. Nah, di situ dicontohkan definisi dari trapesium adalah segi empat yang terjadi jika sebuah segitiga dipotong oleh garis yang sejajar salah satu sisinya. Jadi misal kita punya segitiga sebarang gitu ya. Nah, di situ segi empat yang terjadi jika sebuah segitiga dipotong oleh garis yang sejajar salah satu sisi. Misal saya ambil alasnya ini ya. Maka saya punya segi empat yang terbentuk adalah ini. Segi empat A, B, C, D. Nah, segi empat yang terbentuk ini dinamakan trapesium. Jadi segala macam ya. Kalau misalkan kita punya segitiga segitiga siku-siku misal, kemudian dipotong dipotong oleh garis yang sejajar salah satu sisinya, maka kita punya ini adalah trapesium. Trapesiumnya menjadi trapesium siku-siku ya. Nah, ini definisi, yaitu suatu ungkapan atau pernyataan yang digunakan untuk membatasi suatu konsep sehingga jadi jelas, oh yang seperti ini masuk jadi trapesium gitu ya. Jadi pendefinisian itu menjadi penting di matematika khususnya ya. Karena kalau misalkan tidak terdefinisi dengan jelas, maka untuk mengklasifikasikan objeknya jadi rancu ya, jadi konsepnya jadi rancu. Oke. Contoh yang lain misalkan himpunan. Apa itu himpunan? Definisi ya, ini adalah konsep. Definisi himpunan adalah suatu kumpulan objek gitu kan ya. Kumpulan objek atau benda sebarang yang terdefinisi dengan jelas, yang didefinisikan dengan jelas. Bisa juga diganti dengan yang didefinisikan dengan jelas ini diganti dengan yang yang dijelaskan mana anggota dan mana yang bukan anggotanya misal. Contohnya seperti itu. Itu adalah definisi, yaitu suatu ungkapan atau pernyataan yang digunakan untuk membatasi suatu konsep. Nah, kita akan belajar bagaimana mendefinisikan suatu konsep ya, di matematika khususnya. Kita punya 3 jenis definisi. Yang pertama definisi analitik, kedua genetik, yang ketiga definisi dengan rumus. Apa itu definisi analitik? Definisi analitik yaitu ketika kita mendefinisikan suatu konsep dengan menyebutkan genus proksimumnya dan juga diferensial spesifikannya. Apa itu genus proksimum? Yaitu keluarga terdekat yang di atas konsep tersebut ya. Jadi misalkan kayak segitiga siku-siku misal ya. Segitiga siku-siku. Maka genus proksimumnya di atasnya adalah
segitiga. Ya. Kemudian misalkan kita punya segitiga, genus proksimumnya adalah bangun datar misalnya. Segi 4, genus proksimumnya juga bangun datar, dan seterusnya. Kemudian diferensia spesifika itu adalah pembeda khusus. Ya, jadi misalkan segitiga siku-siku menggunakan genus proksimumnya segitiga, sehingga kita bisa mendefinisikan segitiga siku-siku adalah suatu segitiga genus proksimum ya. Jadi definisinya ini kalau kita tuliskan suatu konsep ya. Jadi konsep sebarang segitiga siku-siku dan sebarang ya adalah yang pertama disebutkan adalah genus proksimum. Genus proksimumnya adalah suatu apa? Genus proksimum yang baru menyebutkan diferensia spesifikannya atau pembedanya. Ya, atau pembedanya. Jadi misalkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah genus proksimumnya suatu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Jadi diferensia spesifikannya atau yang memiliki sudut 90 derajat misal. Ya. Contohnya itu. Kemudian ya, contoh yang lain misalnya ini belah ketupat. Belah ketupat genus proksimumnya adalah jajar genjang misal. Atau belah ketupat genus proksimumnya adalah segi 4 ya. Misalkan dari jajar genjang, belah ketupat cirinya belah ketupat itu kan semua sisinya sama ya. Semua sisinya sama. Jadi belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang ya. Semua sisinya memiliki panjang yang sama. Ya. Itu adalah belah ketupat. Jadi kalau kita punya jajar genjang secara umum begini, nah, ini sama sisi yang berhadapan. Kalau jajar genjang, ketika kita punya jajar genjang yang semua sisinya sama, maka ini akan membentuk belah ketupat ya. Ini adalah jajar genjang. Nah, kalau misalkan diambil yang di atasnya lagi, misal belah ketupat dari segi 4, maka belah ketupat adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Bisa kan ya? Semua sisinya sama panjang. Pak, kalau persegi kan masuk. Apakah persegi itu belah ketupat? Nah, dilihat cirinya. Belah ketupat kan suatu segi 4 yang semua sisinya sama panjang. Nah, sudutnya di sini apakah ditentukan kalau belah ketupat? Tidak, sudutnya kan sebarang. Sehingga persegi itu merupakan belah ketupat yang kasus khusus ketika tetanya di sana sama dengan 90 derajat, gitu ya. Nah, itu adalah genus proksimanya. Jadi menggunakan genus proksima yang baru disebutkan diferensia spesifikannya. Jadi definisi analitik adalah pendefinisian suatu definisi yang menggunakan genus proksima dan diferensia spesifikannya, ya. Kemudian definisi yang kedua ada definisi genetik. Apa itu definisi genetik? Dikatakan definisi genetik jika definisi tersebut menunjukkan atau mengemukakan cara terjadinya atau terbentuknya suatu konsep. Ya. Tentu konsep yang didefinisikan. Contohnya yang di awal tadi, trapesium adalah segi 4 yang terjadi jika sebuah segitiga dipotong oleh garis yang sejajar salah satu sisinya. Ini kan menceritakan ya, seakan-akan menceritakan satu segi 4 yang terjadi bila apa gitu kan. Nah, di situ menyebutkan bahwa segi 4 yang terjadi ketika segitiga dipotong oleh sisi yang sejajar salah satu sisinya. Ini adalah contoh definisi genetik. Jadi dia menyebutkan cara terjadinya konsep tersebut ya. Jadi bedanya dengan analitik, kalau analitik itu menyebutkan genus proksima dan cirinya atau pembedanya, tapi kalau di genetik itu dia menyebutkan bagaimana konsep itu terbentuk atau terjadi ya. Contoh yang lain misalkan jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas adalah bangun yang terjadi jika sisi-sisi limas direbahkan
dengan poros rusuk alas hingga sampai ke bidang pemusat alasnya. Jadi misal kita punya limas, nah begitu. Jadi suatu bangun yang terjadi jika sisi-sisi limas, ada 4 sisi di sana, direbahkan dengan poros rusuk alas. Jadi ini rusuk alasnya direbahkan sehingga kita punya itu adalah hingga sampai ke bidang alasnya ya. Jadi sebidang dengan alas. Sehingga kita punya bentuk begini jadinya kan. Ada jaring-jaring limas atau jaring-jaring balok dan sebagainya. Bentar ya. Oke, itu adalah definisi genetik. Yang ketiga, definisi dengan rumus. Ini yang sering kita gunakan di matematika. Semua sih, genetik juga kita gunakan. Kalau rumus lebih mudah digunakan karena ini ciri-ciri matematika ya. Jadi salah satu ciri orang matematika itu nggak banyak omong. Biasanya. Karena dari definisi analitik misal, di situ menyebutkan genus proxima, difference spesifica. Sudah selesai. Jadi genus proximanya apa, difference spesifikanya apa, selesai. Tidak usah banyak bertele-tele gitu ya. Menyebutkan genus proxima, difference sebagai apa ya. Lebih ringkas lagi ya dengan menggunakan rumus. Misalkan di situ dituliskan faktorial ya. Kalau disuruh mendefinisikan faktorial dengan menggunakan kata-kata kan bisa jadi n faktorial adalah hasil perkalian antara n, n-1, n-2, dan seterusnya sampai n dikurang n-1. Bisa jadi kan, tapi ketika ditulis dengan rumus lebih enak. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali dan seterusnya. Atau untuk menyatakan suatu fungsi. Fungsi dari A ke B di situ disebutkan bahwa himpunan pasangan terurut A, B di mana A-nya elemen A, B-nya elemen B ya. Dan pasangan A, B adalah anggota dari A cross B. Ini relasi sini ya. Relasi. Kalau fungsi dia adalah relasi khusus kan ya, relasi khusus. Kalau di kalkulus diferensial sudah disebutkan kemarin kan, fungsi adalah suatu pemetaan atau pengawanan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B gitu ya. Itu adalah fungsi dari A ke B. Itu 3 definisi ya, yaitu analitik, genetik, rumus. Saya ulangi, kalau analitik itu definisi yang menyebutkan genus proxima dan diferensial spesifikanya. Kemudian untuk definisi genetik itu menyebutkan bagaimana dia terbentuk atau terjadi. Kemudian kalau yang ketiga rumus ya kita menggunakan notasi matematik gitu ya, sebagai suatu bentuk persamaan. Oke, ini adalah unsur-unsur definisi. Ada latar belakang, ada genus, ada lingkup, ada atribut ya. Apa itu latar belakangan atau penjelasan yang menjadikan definisi itu berlaku? Biasanya menyebutkan semesta biasanya, tapi tidak harus ada sih ini ya. Biasanya menyebutkan semesta. Kemudian genus itu golongan yang melingkupi konsep didefinisikan ya, skupnya. Kemudian lingkup konsep yang didefinisikan ya, konsep tersendiri itu ya. Kemudian atribut yaitu ciri khusus yang dimiliki konsep yang didefinisikan. Ya. Ini lebih ke definisi analitik ya. Jadi ada genus, kemudian ada ciri khususnya. Contoh, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, suatu segitiga adalah sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Ini kan sesuatu yang sama ya, mendefinisikan konsep yang sama yaitu segitiga sama sisi. Latar belakangnya adalah bangun datar, jadi semestanya di situ yang dibicarakan adalah bangun datar. Kemudian genusnya adalah segitiga di sana. Kemudian lingkupnya adalah segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi. Kemudian atributnya ketiga sisinya sama panjang. Ya. Ini ke definisi analitik ya. Jadi ada latar belakang, ada genus, ada lingkup, ada atribut.
Nah, sekarang jadi pendefinisian itu bisa bergantung pada intensi dan ekstensi. Apa itu intensi dan ekstensi? Kita lihat contohnya. Dua yang pertama ya, dua atas itu. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Ya. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sudutnya sama panjang. Ini kan mendefinisikan sesuatu yang sama, tetapi atributnya dia berbeda. Yang atas menggunakan sisi, ya. Yang bawah menggunakan sudut. Ya. Nah, dari situ intensinya ya. Jadi perbedaan antara intensi dan ekstensi itu dilihat dari atribut yang digunakan. Jadi dari 1 dan 2 itu mendefinisikan hal yang sama, yaitu segitiga sama sisi tetapi atributnya berbeda. Demikian juga untuk yang dua bawah, segitiga sama sudut ya. Mendefinisikan sesuatu yang sama, atributnya berbeda. Tapi dari empat-empatnya itu kan sebenarnya sama, yaitu mendefinisikan satu konsep yang sama, yaitu segitiga sama sisi atau segitiga sama sudut, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kita punya himpunan bangun segitiga yang didefinisikan oleh keempat definisi itu sama, ya, ini dikatakan bahwa keempat definisi itu memiliki ekstensi yang sama. Atau kalau kita bicara unsurnya tadi, maka lingkupnya sama. Jadi ekstensi yang dibicarakan itu adalah lingkupnya. Ini adalah ekstensinya. Nah, jadi keempat ini adalah mendefinisikan konsep yang sama. Ini dibilang ekstensinya sama, yaitu mendefinisikan satu hal yang sama. Nah, kemudian untuk intensi itu lebih di atributnya ya. Oke. Jadi atributnya, jadi yang pertama sisi sama panjang, intensinya berbeda dengan yang kedua yaitu sudutnya sama besar. Jadi intensinya berbeda tapi ekstensinya sama. Konsep yang didefinisikan sama tapi menggunakan atribut yang berbeda atau menggunakan intensi yang berbeda. Jadi dua definisi itu memiliki intensi yang berbeda tapi konsep yang didefinisikan sama ya. Contoh yang lain misal saya tulis apa ya? Oh ini bidang 4 ya. Bidang 4 adalah bangun ruang yang bersisikan 3 segitiga. Kemudian yang kedua saya punya 5 segitiga adalah 5 yang alasnya berupa segitiga. Oke. Kita punya dua definisi itu. Bidang 4 adalah bangun ruang yang bersisikan 3 segitiga. Kemudian 4 ya. Bidang 4 kok berisikan 3 segitiga. 4 segitiga. 4 segitiga, kemudian 5 segitiga adalah 5 yang alasnya berupa segitiga. Nah, ini kan ekstensinya kan sama. Sama-sama 5 segitiga kan atau bidang 4. Bidang 4 kita punya itu. Ada 4 bidang di sana ya. Yang semua bidangnya berupa segitiga. Nah, ini ekstensinya berbeda, intensinya juga berbeda ya. Ekstensinya di situ ekstensinya sama yaitu 5 segitiga tapi menggunakan intensi yang berbeda juga. Yang di sini
bersisikan 4 segitiga, yang di sini beralaskan segitiga, ya. Oke, kemudian contoh yang lain adalah sudut misal. Saya hapus dulu. Oke. Oh, adzan. Saya pause dulu. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ekstensinya sama tadi ya. Contoh sudut. Yang pertama, sudut adalah suatu bangun geometri berupa bidang yang dibatasi kok suatu sinar yang dibatasi oleh dua sinar berpangkal sama. Ini sudut ya. Jadi suatu bangun geometri berupa bidang yang dibatasi oleh dua sinar berpangkal sama. Ini yang dimaksud adalah sinar garis ya. Jadi kita punya dua sinar, berpangkal sama. Sudut itu adalah bangun geometri yang di sana itu. Oke, kemudian yang lain, sudut adalah bangun geometri yang terjadi bila dua sinar dihimpitkan pangkalnya. Ya. Jadi bangun geometri adalah sudut adalah bangun geometri yang terjadi bila dua sinar dihimpitkan pangkalnya. Jadi ada dua sinar sebarang, kita geser ya, ditranslasikan ya, digeser, tidak mengubah arahnya ya. Kemudian dihimpitkan pada pangkalnya. Nah, ini ekstensinya sama yaitu sudut tapi menggunakan intensi yang berbeda. Itu contohnya ya. Kita punya itu. Kemudian ini adalah peta konsep dari segi 4 terkait dengan pendefinisian ya. Jadi ini adalah salah satu pembentukan konsep menggunakan cara yang keempat, yaitu menambahkan syarat pada konsep yang sudah ada. Jadi kita punya konsep segi 4, ditambahkan syarat menjadi jajar genjang, menjadi segi 4 garis, menjadi segi 4 tali busur, menjadi trapesium, menjadi layang-layang ya. Kemudian dari jajar genjang misal dia menjadi persegi panjang sama belah ketupat. Dari persegi panjang dan belah ketupat dia menjadi persegi gitu ya. Bisa juga dari trapesium. Dari trapesium ini muncul persegi panjang misal. Ya. Baru muncul persegi. Nah, salah satu caranya yang kemarin kita punya adalah yang 4, yaitu menambahkan syarat. Nah, peta konsep yang lain ada banyak, nanti kita bahas di pada waktu kita ketemu pas jam kuliah ya. Ada beberapa peta konsep terkait dengan segi 4 yang kita bahas. Oke, berikutnya adalah pernyataan bukan pangkal. Sebelumnya kan kita punya pernyataan pangkal atau aksioma, yaitu suatu pernyataan yang tidak perlu ditunjukkan atau tidak perlu dibuktikan kebenarannya kan gitu ya. Nah, sekarang kita punya pernyataan bukan pangkal atau kita sebut dengan teorema. Karena bukan pangkal, maka kita butuh buktinya ya. Sehingga setiap teorema pasti kita butuh pembuktiannya ya. Oke, yang pertama unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsur teorema? Yang pertama adalah latar belakang.
Sama seperti di definisi, latar belakang adalah keterangan atau penjelasan yang memungkinkan teorema tersebut berlaku. Ya. Kemudian ada antecedent atau hipotesis, yaitu pernyataan yang menjadi landasan untuk dapat membuat simpulan yang berupa pernyataan lain. Kemudian ada konklusi atau konsekuen, yaitu pernyataan yang merupakan analisis atau hasil telaah dari hipotesis. Hipotesis. Jadi ada 3 unsur itulah, ada latar belakang, ada hipotesis atau antecedent, kemudian ada konklusi atau konsekuen. Nah, misal ini. Besar sudut-sudut alas suatu segitiga sama kaki adalah sama. Nah, kalau dibuat dalam bentuk suatu teorema, maka kita punya itu. Jika sebuah segitiga adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut-sudut alasnya sama. Jadi ini adalah antecedentnya atau hipotesanya, antecedent. Kemudian ini adalah konsekuen atau konklusinya, konsekuennya. Jadi jika sebuah segitiga adalah segitiga sama kaki, maka besar sudut-sudut alasnya sama. Kemudian yang ketiga, jika bangun ABC adalah suatu segitiga, maka bangun ABC sama kaki jika dan hanya jika sudut-sudut alasnya sama besar. Jadi atributnya sama ini ya, sudut alasnya sama besar. Itu adalah contoh teorema ya. Jadi teorema biasanya bentuknya dalam bentuk implikasi. Jika bla 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 maka bla bla bla. Di sini adalah antecedentnya atau hipotesanya, hipotesis. Kemudian yang di sini adalah konsekuennya, konsekuen atau konklusinya ya. Jadi bentuknya biasanya dalam implikasi. Bisa juga dalam biimplikasi yang ketiga itu ya. Jika dan hanya jika itu kan gabungan dari dua implikasi dengan menggunakan dan ya. Jadi konjungsi dari dua implikasi. Nah, ini contoh penerapannya ya. Ada di geometri finite misal. Atau ini sih, ini tadi belum latar belakangnya ya. Latar belakangnya di sini tadi unsur-unsurnya kan ada 3 latar belakang, hipotesa sama konsekuen. Hipotesanya sudah, konsekuennya sudah. Latar belakangnya adalah segitiga ya. Jadi kita ngomongnya di situ adalah ngomong segitiga. Jadi latar belakangnya adalah segitiga. Oke, geometri finite. Nah, ini kita punya yang kita sebut sistem aksioma yang dulu itu ya. Sistem aksioma di geometri 4 titik. Ada 2 aksioma, yaitu aksioma 1 sama aksioma 2 yang pertama. Ini dia membentuk sistem. Aksioma 1, terdapat tepat 4 titik dan tidak ada 3 titik yang segaris. Ya. Aksioma 1 berbunyi, terdapat tepat 4 titik dan tidak ada 3 titik yang segaris. Diberikan. Aksioma 2 berbunyi, melalui 2 titik dapat dibuat tepat 1 garis. Nah, dari 2 aksioma itu, dia memenuhi 4 syarat. Yang pertama konsekuen, tidak ada pertentangan antara aksioma 1 dan aksioma 2, aman ya, tidak ada kontradiksi. Kemudian independen, aksioma 1 dan aksioma 2 tidak saling bergantung ya, atau tidak diperoleh dari aksioma kawannya. Kemudian yang ketiga ekonomis ya. Jadi aksioma 1 dan aksioma 2 memiliki makna yang berbeda ya. Tidak ada makna yang sama. Komplit baru kita cek dari sini. Ketika muncul teorema, jadi di situ disebutkan teorema 1, jika terdapat 4 titik, tepat 4 titik ya, maka terdapat tepat 6 garis yang dapat dibuat. Jadi kalau ada 4 titik, tidak ada 3 diantaranya yang segaris, ada 4 titik misalnya, maka terdapat tepat 6 garis. Nah, dari situ aksioma 1 bunyinya itu 4 titik tidak ada titik segaris. Ini aksioma 1. Kemudian aksioma berbunyi melalui 2 titik dapat dibuat tepat 1 garis. 2 titik 1 garis. 1 2 3 4 5 6 ya. Sehingga ada 6 garis. Nah, di sini dia jadi komplit. Jadi untuk menunjukkan teorema 1, 2 aksioma itu cukup. Artinya
dari dua aksioma itu sudah bisa menunjukkan bahwa teorema 1 ini adalah benar. Yang dimaksud komplit itu contohnya ya, yang kemarin nanya contohnya seperti ini contohnya. Jadi ada aksioma, kemudian ketika muncul teorema, maka dari aksioma yang diberikan, teorema itu sudah dapat ditunjukkan benar atau salah. Nah, dari dua aksioma itu sudah dapat menunjukkan teorema 1. Oke, baru kemudian diberikan aksioma yang lain. Di situ disebutkan definisi 1. Ini aksioma 3 misalnya. Melalui 3 buah titik dapat dibuat tepat sebuah segitiga. Nah, dari situ, dari 1, 2, 3, 4 yang di atasnya itu ya. Maka untuk mendapatkan teorema 2, komplit enggak itu? Apakah sudah dapat digunakan untuk menunjukkan teorema 2 dan seterusnya ya. Kemudian diberikan definisi 2, muncul teorema 3. Jika terdapat tepat 4 titik, maka terdapat tepat 3 pasang garis yang sejajar. Oke. Oke, itu geometri finit di geometri 4 titik. Salah satu contoh dari sistem aksioma ya, di geometri finit. Oke, sudah. Nah, sampai sini materi kita di pertemuan ketiga ini. Jika ada pertanyaan kita diskusikan di LMS ya. Kita diskusikan di LMS. Oke. Selamat belajar. Jangan lupa saya ingatkan lagi kalau COVID masih ada ya. Jadi pakai masker kemana-mana, masker yang beneran, jangan masker yang bohongan. Jaga jarak kalau misalkan ketemu dengan orang gitu ya. Semoga sehat selalu, semoga bisa ketemu tatap muka secara offline di kampus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.